semuanya, selamat datang kembali di channel Hari aku. ini aku senang banget karena mau berbagi tutorial yang super gemes dan lucu ini. Kita akan membuat mini crochet flower bouquet mini kitchen seperti ini. Kecil, simple, dan cocok banget buat kado atau ide jualan kalian. Yuk langsung aja kita siapkan bahan-bahan dan alat-alat apa aja yang kita butuhkan. Pertama, cara memulai memegang benang, saya akan selalu mencontohkan bagi pemula karena ini sangat penting saat memulai suatu proyek. Masukkan benang di bagian telunjuk dan tahan benang dengan jari kelingking kalian. Aku ulangi sekali lagi ya. Jari tengah dan jempol untuk menahan benang di bagian baris pertama saat merajut. Kita akan membuat slip knot. Pertama, yang harus kita lakukan adalah memasukkan jarum atau hakpen di bagian atas, kemudian dibalik, kita tahan dengan jari tengah dan telunjuk, kemudian ambil. Pelan-pelan, kemudian jadi seperti ini. Di tutorial yang pertama, kita akan membuat talinya terlebih dahulu. Nah, talinya ini kita buat dengan panjang sekitar 28 cm. Oke, saya ukur mulai dari satu panjangnya, nah sekitar 28 cm ya. Contoh talinya seperti ini. Oke, sekarang kita mulai dari slip knot terlebih dahulu. Pertama-tama, ambil tali panjang sekitar 30 cm untuk membuat stitch cord simple. Jika kalian ngikutin konten-konten aku sebelumnya, pasti sudah tahu cara membuat stitch cord simple ini. Tapi aku bagikan lagi caranya bagi kalian yang belum tahu atau pemula yang baru belajar merajut. Buat 100 simple cord, kita ambil benang yang kita udah sisakan tadi, kita buat menjadi single crochet. Kita ulangi lagi, ambil tali, buat single crochet. Ulangi sampai 100 simple cord. Jadi, kalau yang belum jelas, kalian bisa lihat di konten-konten aku sebelumnya. Oke, aku percepat ya. Kalian boleh melakukannya pelan-pelan. Nah, ini udah jadi panjang seperti ini. Nah, kita gunting, baru kita jahit. Nah, selanjutnya tutorial yang kedua adalah body bouquet bunga ini ya. Buat magic ring, ambil bagian hakpen itu di bagian dalam, kemudian diputar. Saya ulangi lagi. Ambil tali di bagian dalamnya. Oke, seperti ini, baru kita putar. Kita ambil lagi talinya dan kemudian jadi seperti ini. Ini dinamakan magic ring. Isi magic ring dengan 6 single crochet atau 6 tusuk tunggal. Nah, di bagian akhir kita berikan slip stitch. Kemudian tambahkan 1 chains lagi. Dan buat single crochet yang sama di lubang yang sama. Di round kedua kita akan membuat single crochet di lubang yang sama itu sebanyak 2 kali. Jadi single crochet di lubang yang sama ini dinamakan increase atau single crochet double. Oke, di lubang ini ya kita masukkan lagi single crochet. Di lubang berikutnya juga sama, 2 single crochet. Jadi dalam satu lubang 2 single crochet. Total ada 12 single crochet di round kedua. Nanti diselesaikan sampai akhir, kemudian terakhir slip stitch.
Di bagian akhir, kita akan buat lagi slip stitch. Jadi jangan lupa, setiap akhir kita berikan lagi slip stitch. Total jumlah dari round 2 adalah 12 single crochet. Jadi sebelum ke stitch berikutnya, kalian harus menghitung terlebih dahulu agar tidak salah saat di round berikutnya. Kita sudah di round 3, tapi sebelumnya kita gunting dulu di bagian belakang. Di round 3, kita tambahkan lagi 1 chains, kemudian 1 single crochet di lubang yang sama. Lubang berikutnya kita isi increase single crochet atau 2 single crochet. Lubang sebelah sini ya. Nah, polanya sama, 1 single crochet, stitch berikutnya 2 increase single crochet. Jadi 1 lubang, 2 single crochet. Lakukan sebanyak atau sampai 6 kali. Di bagian akhir nanti kita tambahin slip stitch lagi. Polanya 1, 2, 1, 2. Nah, dilakukan sampai terakhir, sampai sini. Nah, ini kita udah di akhir, total untuk di round 3 itu 18 single crochet. Di round 4 itu polanya 2 single crochet, sebelahnya increase. Jadi yang di lubang 1 dan 2 kita isi 1 single crochet. Nah, di lubang ketiga kita isi increase atau isi single crochet double. Oke, polanya 2 single crochet, kemudian increase di lubang yang ketiga. Oke, itu dilakukan sampai 6 kali, sampai akhir. Total ada 24 single crochet atau tusuk tunggal di round keempat. Kita lakukan lagi atau hitung lagi polanya 1, 1, 2. Jadi kalau 3 lubang itu isinya 4. Nyampe di round 5, kita ulangi lagi slip stitch untuk awal round. Tambahkan 1 chains. Kita udah berada di round kelima, terakhir slip stitch. Kemudian tambahkan lagi 1 chains di lubang yang sama. Kita sudah memulai 1 single crochet, di stitch berikutnya 1 single crochet, di stitch berikutnya lagi 1 single crochet, dan stitch berikutnya increase atau 2 single crochet dalam 1 stitch atau dalam 1 lubang. Sebelah sini ya, kita isi 2 dengan single crochet. Polanya 3 single crochet, kemudian increase. Jadi di 4 lubang itu isinya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kita lanjutkan lagi. Nah, di round kelima ini, nanti totalnya itu 30 single crochet. Jadi sebelum ke round ke-6, dihitung terlebih dahulu 30 single crochet. Kita udah sampai di round ke-6. Nah, di sini di round ke-6, ini sedikit berbeda dibandingkan dari round 1 sampai round 5. Oke, diperhatikan mulai dari stitch pertama ya. Round ke-6, 1 chain, kemudian 2 single crochet, kemudian di stitch ketiga itu increase. Nah, kemudian di stitch keempat
Itu sampai stitch 4, 5, 6, 7 kita isi 1 single crochet, 1, 2, 3, 4, kemudian stitch berikutnya increase. Ini dilakukan 5 kali atau sebanyak 5 kali. Jadi 4 single crochet, kemudian stitch berikutnya single crochet increase. Ini kita hitung nanti total di round ke-6 itu 36 single crochet. Dilakukan sampai sini ya. Nah, ini masih ada 2, kita isi dengan 2 single crochet. Tadi udah kita lakukan 5 kali. 5 kali 4 single crochet, terus increase. Nah, yang terakhir ini kita isi dengan 2 single crochet. Di round 7, nah, kita jangan slip stitch seperti biasanya, tapi kita slip stitch di bagian belakang. Contohnya seperti ini ya. Ini saya tunjukkan bagian belakang sebelah mana stitchnya. Nah, ini yang depan atau dinamakan FLO atau yang di belakang BLO, ini singkatannya ya. Jadi nanti saya akan jelaskan di konten-konten berikutnya apa itu FLO, BLO itu apa. Nah, ini kita slip stitch di bagian belakang sebelah sini, karena nanti di bagian depan kita akan isi untuk rendahnya. Nah, slip stitch seperti ini. Kemudian tambahkan lagi 1 chains, kita buat 1 single crochet. Nah, 1 stitch itu kita isi 1 single crochet, totalnya ada 36 single crochet di round ke-7. Nah, contohnya kayak gini ya. Jadi, kalau udah begini berarti stitch kita udah benar, rajutan kita sudah benar, karena nanti kita akan bikin seperti ini. Ini, rendahnya nanti di bagian atas. Nah, hasilnya seperti ini ya, coba perhatikan. Nah, kalau sudah begini berarti rajutan kalian sudah benar. Kita lanjut kemudian di round ke-8. Di round 8 ini juga sama, isinya atau totalnya 36 single crochet. Di round ke-8 sampai dengan round 12 kita isi dengan 36 single crochet, totalnya 36. Aku udah sampai di round ke-12, hasilnya seperti ini. Jika kalian sama, berarti kalian sudah benar. Nah, kita lanjut lagi di round ke-13. Di round ke-13 ini kita akan mengurangi rajutan atau mengurangi stitch ya. Di round 13 kita tambahkan 1 chains, kemudian 2 single crochet, 1, kita kasih penanda terlebih dahulu. Kemudian di stitch berikutnya 1 single crochet lagi. Nah, ini sedikit berbeda. Jadi yang tadi kita tambahkan stitch, sekarang kita mengurangi stitch. Namanya decrease. Jadi kita kurangin, caranya seperti ini. Kita ambil 1, 2, baru kita bentuk 1 single crochet. Jadi totalnya dari 2 jadi 1. Ini mengurangi stitch. Kemudian di stitch berikutnya kita isi dengan 1 single crochet, 1 lagi single crochet, 1 lagi single crochet, 1 lagi single crochet atau 4 single crochet. Kemudian kita kurangi di stitch kelima, decrease. Jadi 4 single crochet, decrease, itu polanya. Itu kita lakukan sebanyak 5 kali. Nah, kita udah di batas akhir. Nah, ini tinggal ada 2 stitch lagi, kita isi dengan 2 single crochet lagi. 1, 2. Jadi nanti total di round ke-13 adalah 30 single crochet. Jadi sebelum ke round berikutnya dihitung terlebih dahulu. Di round ke-14, 1 chains, kemudian kita isi lagi stitch berikutnya dengan 3 single crochet.
Baru kemudian di stitch keempat kita kurangin atau kita decrease stitch-nya. Jadi 3 single crochet kemudian decrease. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4. Jadi 5 stitch itu bisa jadi 4 stitch. Oke, kita udah di round ke-15. Di round ke-15 ini kita akan bikin 12. Jadi totalnya akan kita bikin 12 single crochet. Caranya setiap stitch kita kurangin. Jadi 12 stitch kita kurangin. Tetap kita pakai 1 chain, kita tambahin 1 chain terlebih dahulu, baru kita kurangin. Kita tambah 1 chain, kemudian decrease, kita kurangin. Contohnya seperti ini. Perhatikan, di stitch yang sama kita kurangin. Jadi 1 stitch. Oke, seperti ini. Lakukan sampai 12 kali single crochet. Nah, sebelum kita memulai ke round ke-16, kita isi dengan staff dulu atau dakron. Kita isi dakronnya terlebih dahulu. Kalau bisa, ini tips dari aku ya, isi dakron itu yang padat, jangan terlalu sedikit untuk mengisi dakron, karena kalau kita isi dakron itu terlalu sedikit, nanti hasilnya akan kempes. Tapi kalau kita isi dengan, dakron lebih banyak, dia akan lebih padat, hasilnya juga akan lebih bagus. Ini yang udah aku isi, jadi bentuknya seperti ini, bulat. Oke, kita lanjutkan dengan di round ke-16. Ini sama ya, jadi seperti round 15 itu, tapi ini 6 decrease. Jadi nanti totalnya di round ke-16 ini ada 6 single crochet. Oke, bentuknya seperti ini, jadi seperti kita bikin bola bulat. Nah, ini kita akan bikin di bagian bawahnya. Bawahnya bunga buket tadi, contohnya kayak gini, perhatikan. Nah, ini kita akan bikin seperti ini, jadi polanya berbeda. Nah, pertama kita akan lakukan mengisi bagian yang kecil ini. Jika kalian sulit untuk mengisi bagian ini, kalian bisa menggunakan hakpen yang lebih kecil. Di round ke-17 ini kita akan menambahkan 3 chains. Kita tambahkan dulu 3 chains terlebih dahulu. Nah, dalam satu lubang kita isi lagi 2 double crochet. Nah, di lubang ini ya, perhatikan di lubang sebelah sini, yang tadi kita isi 3 chains, kita isi lagi dengan 2 double crochet. Nah, di sini sudah ada 3 double crochet dalam satu lubang. Nah, di stitch berikutnya kita isi juga lagi 3 double crochet lagi. Nah, nanti totalnya di round ke-17 itu ada 18 double crochet. Kita hitung terlebih dahulu totalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, kurang 3 ya. Jadi totalnya harus 18 double crochet. Nah, kita akan slip stitch di bagian sebelah sini ya.
1, 2, bukan di sebelah sini, tapi di sebelah sini. Nah, di round ke-18 sampai dengan round 20 kita isi dengan 18 single crochet. Nah, ini kita akan bikin rendanya di bagian atas ini. Jadi isi FLO-nya tadi dengan renda, dengan warna putih di bagian sini. Terserah kalian mau warna apa, jika kalian pengen dengan warna lain boleh, boleh diganti atau di-mix. Nah, ini saya contohkan nih. Ini saya punya, rendanya isinya 2, kemudian yang ini isinya 1. Nah, perbedaannya di bagian bunganya. Kalau di bagian bunga ini isinya lebih banyak, yang di sini isinya lebih sedikit. Kenapa? Karena rendanya mempengaruhinya. Ini isinya sekitar 11, kalau yang satunya lagi isinya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sekitar 7 bunga. Jadi saya akan bikin dengan renda yang isinya 2. Nah, contohnya seperti apa, caranya seperti apa, perhatikan di bagian sini ya. Di bagian sini kita akan isinya dengan 1 single crochet, tapi kita akan menggunakan hakpen dengan ukuran yang lebih kecil. Hakpennya berapa? Hakpennya di nomor 3. Jadi bukan yang nomor 4 tapi di nomor 3 karena di bagian sini akan lebih sulit jika kita menggunakan hakpen yang lebih besar. Nah, ini perhatikan di sebelah sini kita masukkan benang warna putih, kita buat 1 single crochet. Nah, di round kedua ini kita akan bikin 3 double crochet di bagian depan dan di bagian belakang, BLO dan FLO. Oke, kita lakukan dulu di bagian depan. Contohnya ini ya. Nah, kita slip stitch dulu nih di bagian sini. Kalau udah slip stitch kita bikin 3 chains, kemudian dalam satu lubang itu kita isi dengan 3 double crochet, maaf, 3 double crochet. Nah, sebelum kita lanjut, nah tadi kan kita pakai yang hakpen nomor 3, sekarang kita pakai hakpen yang nomor 4. Kenapa nomor 4? Karena hasilnya biar lebih gembul, hasilnya lebih bagus. Jadi, kita pakai hakpen yang nomor 4. Nah, kita isi lagi di stitch yang sama, itu double crochet. Nah, double crochet lagi di stitch yang sama. Jadi total dalam satu stitch itu ada 3 double crochet. Nah, diperhatikan nih ada 3. Nah, stitch berikutnya juga 3. Nanti total di round yang kedua ini itu sekitar 108 double crochet. Jadi, kalau mau kalian hasilnya lebih bagus, dihitung terlebih dahulu 108 double crochet. Nanti di bagian belakangnya juga BLO juga 108 double crochet.
Nih, aku udah selesai di bagian depannya. Nah, kita akan mengerjakan di bagian belakang, tapi kita akan potong terlebih dahulu untuk talinya. Ini yang bagian belakang sebelah sini. Ini saya tunjukkan di bagian sini. Ini kalian kerjakan sama seperti di VLO tadi ya. Oke, sebelah sini. Kerjakan tadi seperti yang bagian depan. Sekarang kita akan membuat bunganya seperti ini akan lebih mudah. Nah, di bagian sini kita bikin slip knots 7, chains, kemudian kita bikin 1 single crochet, kemudian slip stitch, lalu kita bikin 3 single crochet dalam 1 stitch. 3 single crochet dalam 1 stitch. Itu sebanyak 3 kali. Kemudian di stitch berikutnya kita isi dengan slip stitch. Nah, di bagian sini cara menjahit bunga dengan cara menjahit daun itu berbeda walaupun pola hampir sama, tapi cara menjahitnya berbeda. Nah, setelah kita masukkan jarumnya, bagian depan stitch-nya ini kita putar atau kita gulung seperti membentuk bunga. Nah, kemudian jarum kita masukkan di bagian sini. Nah, terus kita kunci lagi, kita masukin lagi di bagian sini. Baru kita tali sebanyak 3 kali. Nah, bentuknya seperti ini. Saya udah bikin 7 bunga. Nanti kita akan bikin lagi untuk bagian daunnya. Untuk pola daun hampir sama, kita bikin slip knot sebanyak 6 chains, kemudian single crochet, kemudian slip stitch. Nah, di 3 stitch kita isi dengan single crochet sebanyak 3 single crochet dalam 1 lubang. Itu dilakukan sebanyak 3 kali, kemudian gunting. Cara menjahit untuk bagian daun itu berbeda dengan cara menjahit di bunga. Nah, ini kita masukkan di stitch yang pertama juga tadi, baru slip stitch, kemudian fasten off.
Oke, bentuknya bulat ya, seperti ini. Nih aku sudah bikin 7 daun. Nah, semuanya nanti akan kita lem satu-satu. Cara mengelemnya, nah seperti ini. Ini kita lakukan sampai 7 bunga. Baru nanti kita lem lagi di bagian buketnya. Oke, udah selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Jika video ini bermanfaat buat kalian, kalian boleh subscribe dan komen di bawah ya. Terima kasih.